Terima kasih Tuhan. Sekarang berfirmanlah kepada kami. Kami membuka hati kami dan juga telinga kami. Tuhan mengurapi telinga kami, menjamah hati kami, sehingga benih firman-Mu itu boleh bertumbuh berakar dan berbuah-buah lebat dalam kehidupan kami. Hamba-Mu menyerahkan diri sekali lagi kepada Tuhan, baik roh, jiwa maupun tubuh. Tuhan menguduskan dengan kuasa darah-Mu, mengurapi dengan urapan yang sudah Tuhan sediakan buat hamba-Mu. Curahkan atas hamba-Mu roh hikmat dan pewahyuan, supaya setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu bukan berasal dari hikmat manusia, kedagingan manusia, tetapi semata-mata berasal dari hikmat dan pewahyuan dari Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Karena itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya mengikat setiap roh-roh pencuri firman Tuhan di udara, kendali pikiran, nasir-nasir yang coba mengganggu ibadah ini, dan juga semua saluran, semua channel atau jaringan, baik internet, wifi, baik yang ada di gereja maupun di rumah jemaat yang mengikutinya, kami batalkan, patahkan rancangan kalian dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, selalu mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, Bapak Ibu yang hadir di dalam gereja maupun yang mengikuti ibadah ini secara online dari rumah maupun dimanapun saudara saat ini berada. Mungkin ada yang sedang di luar kota, saat ini ada di kamar hotel mengikuti ibadah ini, atau mungkin juga ada yang di tempat lain sedang bekerja, bisa mengikuti ibadah ini dari kantor atau dari tempat saudara bekerja. Haleluya. Ya, ini firman Tuhan untuk kita. Tubuhku bait Roh Kudus, ya. Tubuhku bait Roh Kudus, atau tubuhku rumah Roh Kudus, tempat kediaman Roh Kudus, tempat Roh Kudus berdiam, tempat Roh Kudus bertahta. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Jadi tubuh kita ini bait Roh Kudus. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan, tubuhnya sekarang menjadi bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Tuhan, ya, dari Tuhan. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Perhatikan, telah lunas dibayar. Dibayar oleh apa? Dibayar oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Itu harga saudara. Dan tidak dicicil, tetapi lunas. Karena itu, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Nah saudara, sebagai orang Kristen, bahkan sebagian juga orang Kristen, kita seringkali menganggap bahwa yang paling penting adalah hal-hal rohani. Yang paling penting adalah rohani atau roh. Jadi rohani itu, roh itu segala-galanya. Sementara kesehatan tubuh jasmani kita tidak perlu diperhatikan. Nah saudara, bahkan pada abad
awal-awal ya, gereja mula-mula, orang-orang Kristen yang mula-mula pada zaman Rasul Paulus menghadapi apa yang disebut dengan aliran Docetisme yang menganggap bahwa tubuh itu hal yang najis, hal yang kotor, menjijikkan, dan tubuh itu tidak layak. Yang paling penting adalah roh. Nah, tentu saudara, pandangan ini atau pemikiran ini keliru, ya, keliru, salah. Karena apa? Kita diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk rohani, yaitu terdiri dari roh dan jiwa, tetapi juga jasmani. Kita memiliki tubuh. Dengan demikian keseluruhan dari kita, baik roh, jiwa maupun tubuh, harus mengasihi dan mengagungkan nama Tuhan. Harus memuliakan Tuhan, bukan hanya roh, bukan hanya jiwa, tapi seluruh keberadaan kita itu penting. Dan itu sangat penting, dan itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Jadi kita memuliakan Tuhan bukan hanya dengan roh kita, bukan hanya dengan jiwa kita, tetapi tubuh kita juga. Nah, karena itu saudara, jadi bukan hanya yang menjadi concern kita, menjadi perhatian kita, bukan hanya rohani saja, tetapi juga kita perlu memperhatikan jasmani kita. Kenapa? Karena tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus, rumah Tuhan. Ya. Nah, jika tubuh kita adalah bait Tuhan, rumah Tuhan, apa yang seharusnya kita lakukan? Ini penting kita perhatikan. Jika tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus, rumah Tuhan, apa yang harus kita perhatikan? Ini agak lama ya. Tolong dari situ aja kok susah. Ya, yang pertama, menyadari bahwa kita tidak berkuasa atas tubuh kita. Next. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Tuhan, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Next. Ya, itu 1 Korintus 6 ayat 19. Jadi kita harus menyadari bahwa kita ini, tubuh kita ini, atau kita tidak berkuasa atas tubuh kita, karena tubuh kita adalah milik Tuhan. Kenapa? Karena tadi sudah dikatakan, Tuhan sudah membeli kita, membayar kita lunas. Artinya berarti tubuh kita ini bukan milik kita. Kita tidak berkuasa atas tubuh kita. Next. Jadi karena itu saudara, jika seorang teman Anda atau kita meminjam barang berharga yang kita butuhkan, pasti kita akan tidak sembarangan ya memakainya, karena kita tahu bukan milik kita. Jadi kalau kita pinjam barang, apalagi itu barang yang berharga, bahkan sangat berharga, tentu kita tidak akan sembarangan menggunakannya. Pasti kita akan hati-hati ya, karena itu bukan milik kita. Firman Tuhan jelas berkata bahwa tubuh kita bukanlah milik kita. Artinya kita harus benar-benar bertanggung jawab
atas apa yang dipercayakan kepada kita. Jadi tubuh kita ini dikatakan bukan milik kita. Karena itu kita mesti bertanggung jawab atas tubuh kita. Ini ya. Nah, bentuk bertanggung jawab atas tubuh ya yang Tuhan percayakan. Jadi tubuh kita ini saudara bukan milik kita, sekali lagi bukan milik kita lagi. Sepenuhnya milik Tuhan. Karena kata firman Tuhan, kita ini tidak hidup lagi, bukan kita lagi yang hidup, tapi Kristus yang ada di dalam kita. Jadi bentuk bertanggung jawab atas tubuh, tentu yang pertama menjaga pola makan. Nah, saudara jangan pikir bahwa yang paling penting adalah rohani saja, yaitu roh dan jiwa. Sementara tubuh kita tidak anggap penting. Kalau kita sadar bahwa tubuh kita ini adalah juga milik Tuhan, kepunyaan Tuhan dan rumah Tuhan, maka kita harus bertanggung jawab atas tubuh kita. Bertanggung jawab atas milik Tuhan. Yaitu yang pertama, bentuk sebagai kita bertanggung jawab atas milik Tuhan ini, tubuh ini, adalah menjaga pola makan. Menjaga pola makan berarti kita tidak makan sembarangan, tidak minum sembarangan. Bukan masalah makanan haram atau halal. Ya. Bagaimana Pak menentukan bahwa makanan itu haram, makanan itu boleh atau tidak boleh dimakan? Firman Tuhan katakan segala sesuatu itu baik. Boleh, tapi bukan segala sesuatu itu baik, berguna. Jadi kita bisa menentukan. Jadi bukan masalah boleh atau tidak boleh. Tapi ukurannya segala sesuatu itu boleh. Tetapi bukan segala sesuatu itu berguna. Nah, jadi kita sebagai orang-orang percaya kepada Kristus, kita tidak terikat oleh makanan. Kedekatan kita dengan Tuhan, makanan atau minum kata firman Tuhan tidak menentukan, tidak membuat kita lebih dekat kepada Tuhan atau lebih jauh dari Tuhan. Makanan itu tidak membuat kita akan lebih dekat kepada Tuhan atau lebih menjauhkan kita dari Tuhan. Makanan tidak menentukan kita akan selamat atau tidak selamat. Makanan tidak menentukan kita masuk surga atau tidak masuk surga. Tetapi ukurannya segala sesuatu boleh. Tetapi apakah berguna? Ini aja ukurannya. Apakah alkohol itu berguna buat kita? Buat tubuh kita. Apakah narkoba itu berguna buat tubuh kita? Pasti tentu tidak boleh. Tidak berguna. Nah kalau tidak berguna, buat apa kita makan? Pak, boleh nggak kita merokok? Saya tidak katakan, oh tidak boleh. Boleh. Segala sesuatu boleh. Tetapi, apakah itu berguna? Jelas di tulisan rokok itu katakan, bahwa rokok menyebabkan kematian, kanker, apalagi itu? Apa? Jantung, dan seterusnya. Jadi udah ditulis, tapi kenapa orang beli? Karena nggak berguna buat tubuh. Jadi bukan masalah. Nah karena itu, orang kalau sadar bahwa dirinya adalah tubuhnya milik Tuhan dan merupakan rumah Tuhan, bait Tuhan, maka tentu dia akan menjaga pola makan. Nah, kalau sudah tahu tekanan darahnya,
200 ke atas. Ya, daging kambing kan tidak masuk daftar makanan yang di Alkitab yang dilarang. Ya kan? Enggak masuk itu daftar daging kambing, enggak masuk. Tetapi kalau sudah kita punya tekanan darah yang tinggi, walaupun ditulisannya di situ daging kambing muda, sate kambing muda. Ya kan? Hanya daging, tidak ada lemak. Atau kita sudah tahu bahwa kita kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi. Ada misalnya masakan babi sudah disedot lemaknya. Babi, apa kita boleh makan sudah. Jadi pola makan, kita menjaga pola makan supaya sehat, bukan supaya takut kita masuk kita meninggal, bukan. Sebagai bentuk kita bertanggung jawab atas tubuh kita yang sudah dibeli dengan lunas oleh Tuhan, sebagai bentuk tanggung jawab bahwa tubuh kita ini adalah rumah Roh Kudus. Amin. Jadi bukan masalah kita takut haram, takut apa, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Menjaga pola hidup. Ya tentu kita sudah tahu semua ini, sudah semua kita pakar lah dalam itu mengerti pola hidup. Berarti yang mampu olahraga mesti ya cukup olahraga. Kadang-kadang orang juga over ya olahraganya. Wah, misalnya main badminton sampai udah umurnya kepala 5, main badminton sampai 8 set. Ya ambruk. Ya kan? 50 tahun masih 8 set. Nafsu lagi nyemesnya. Pokoknya. Kita boleh olahraga, tentu. Cukup olahraga, ya, yang bisa olahraga. Nah, saya jujur, saya olahraga kurang. Karena dari kecil memang tidak suka olahraga. Karena itu nilai olahraga saya 6 aja. 12 kasihan guru sudah. Biar enggak merah, dikasih 6. Karena memang ya keadaan saya yang membuat saya tidak bisa olahraga. Pola hidup, istirahat cukupnya, istirahat yang cukup, tidak terus saudara bekerja over sampai tidak ada waktu untuk istirahat. Senin sampai Sabtu plus Minggu kerja terus. Saudara, kalau Tuhan mengadakan hari Sabat, itu tujuannya 2, untuk kepentingan kita dan juga untuk Tuhan. Tuhan tahu tubuh kita perlu beristirahat. Karena itu Tuhan membuat peraturan hari Sabat. 6 hari lamanya kamu bekerja, pada hari Sabat kamu harus berhenti dari pekerjaanmu. Pertama, untuk kepentingan kita. Yang kedua, tentu supaya kita memiliki persekutuan dengan Tuhan. Itu bentuk bertanggung jawab atas tubuh kita. Kemudian yang kedua, coba dari sana. Yang kedua, menjaga kekudusan tubuh kita tentunya. Sebagaimana Tuhan itu kudus, ya, maka baitnya pun harus kudus. Tuhan hanya mau tinggal di baitnya yang kudus. Jikalau tubuh kita adalah bait Tuhan dalam keadaan kotor atau najis, bagaimana Tuhan mau tinggal di dalamnya? Saudara semua, saudara pasti punya tempat tinggal, punya rumah.
Tentu setiap kita tidak ingin tinggal di rumah yang kotor. Kita tidak mau tinggal di rumah yang kotor, rumah yang berantakan, rumah yang bau. Wah, pasti kita, semua kita yang waras ya, yang normal. Pasti senang atau menginginkan tinggal di rumah, tinggal di tempat yang bersih, yang rapi, yang enak dilihat. Enggak ada orang yang normal senang tinggal di tempat yang berantakan, yang kotor, di sana kencing tikus, sana kencing kecoa, dan sebagainya. Senang, enak nih, kita kan mengasihi binatang, biarin aja. Enggak ada. Pasti semua ingin tinggal di tempat yang bersih, yang rapi, yang semerbak, bau wangi. Karena itu dikasih pewangi kamarnya, ruangannya, dikasih aroma terapi supaya kita betah tinggal. Nah, saudara, kalau kita manusia saja menginginkan tempat tinggal yang bersih, tempat tinggal yang layak, tempat tinggal yang rapi, tempat tinggal yang berbau harum, yang menyenangkan, terlebih Tuhan. Tuhan pun demikian. Karena tubuh kita ini bait Roh Kudus, maka Tuhan mau tubuh kita ini menjadi tempat kediamannya yang bersih. Tempat kediamannya yang kudus. Nah, karena itu firman Tuhan mengatakan supaya kita menjaga kekudusan tubuh kita. Ya, hal-hal yang dapat menajiskan baitnya atau tubuh kita ini. Menurut Efesus 4 ayat 25 sampai 31 dan 1 Korintus 6 ayat 9, saya bacakan. Yang pertama, dusta. Ini menajiskan rumah Tuhan. Kedua, amarah, mencuri, perkataan kotor. Ya. Ini juga perlu kita perhatikan. Jangan anggap perkataan yang yang sia-sia, hati-hati. Itu menajiskan baitnya Tuhan, rumah Tuhan. Seringkali kita tidak bisa mengontrol mulut kita. Dan kadang kita berkata kasar, memaki, dan sebagainya. Atau sendau dengan kata-kata yang tidak pantas. Memang kadang-kadang saudara, perhatikan saja lawak-lawak, komedian. Kalau mereka sudah bingung untuk membuat orang tertawa, kehilangan kata-kata, maka kata-kata yang dipakai adalah menjurus hal-hal yang tidak layak. Biasanya yang berbau-bau pornografi. Ketika saya masih menjadi guru, saudara, di ruang guru itu, bercandanya itu. Nah, saudara, dan itu membuat orang tertawa. Tapi kita mesti sebagai anak-anak Tuhan, karena kita sadar kita ini bait Roh Kudus, kita mesti juga hati-hati dengan mulut kita, dengan lidah kita. Jangan sampai keluar kata-kata yang kotor, yang najis. Kata-kata yang kasar. Sekarang zaman medsos, orang dengan mudah sekali di medsosnya, di media sosial mereka, mengeluarkan kata-kata yang kasar, mencaci maki pemimpin, mencaci maki orang lain, menyampaikan kebencian. Saudara,
boleh saja, silakan mereka. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mesti hati-hati. Jangan sampai keluar dari mulut kita hate speak, kata yang kebencian, kata-kata yang kotor, kata-kata yang najis. Kenapa? Karena kita menjaga rumah Tuhan. Kepahitan, saudara, ini sudah berkali-kali disampaikan tentang kepahitan. Kenapa kita tidak boleh ada kepahitan? Karena tubuh kita, karena kita ini rumah Tuhan, bait Roh Kudus, kegeraman, pertikaian, fitnah, ya. Pertikaian, saudara, sekarang juga zaman medsos. Saudara, sesedih kalau lihat di YouTube. Saat ini ada orang anak-anak Tuhan, bahkan nama Tuhan bertikai sampai pengadilan dan sebagainya. Untuk hal-hal yang seharusnya bisa dibicarakan baik-baik. Dan ini saudara, fitnah. Ini menajiskan. Ya. Selanjutnya adalah cabul atau percabulan. Hati-hati, saudara. Ini juga menajiskan. Bukan menajiskan, sangat menajiskan. Penyembahan berhala. Saya tidak punya patung, saya tidak menyembah berhala. Saudara, kita tahu bahwa berhala modern bukan patung. Tapi sekarang banyak berhala-berhala modern. Berhala itu apa saja yang membuat kita mengasihi, mengutamakan dia lebih dari Tuhan. Itu berhala. Jadi berhala jangan lagi bicara masalah patung atau pohon besar atau mungkin batu besar, gunung dan sebagainya, tidak. Tapi apapun yang membuat kita lebih mengutamakan dia daripada Tuhan, itu berhala. Seringkali gadget kita menjadi berhala kita. Karena seringkali dia menyita seharusnya waktu itu untuk berdoa. Tapi tanpa sadar kita asik dengan gadget kita sehingga waktu untuk berdoa kita. Kita bisa main gadget barangkali. Bisa 2 jam, tapi kita berdoa hanya 1 menit. Nah saudara, itu pun kita mesti hati-hati. Apapun yang kita utamakan lebih daripada Tuhan, itu berhala. Termasuk mungkin kita punya hobi. Saudara, ada jemaat saya tahu. Dia hobinya nonton MotoGP. Di gereja dia gelisah. Ibadah sore, gelisah. Akhirnya dia diem-diem, kayak ngedap-ngedap gitu ya. Ngedap-ngedap. Pulang. Ditanya, kenapa kamu pulang? Ada MotoGP udah mau main. Nah saudara, jadi dia tinggalkan ibadah. Tinggalkan persekutuan, kenapa? Karena mau nonton MotoGP. Ada orang yang hobinya mancing. Demi mancing. Gak ke gereja. Kenapa gak ke gereja? Mancing. Atau hobi nonton bola atau main bola. Nah saudara, kita mesti hati-hati. Jadi apapun yang kita utamakan. Termasuk juga berhala kita bisa menjadi pekerjaan kita bisa menjadi berhala. Karena kita sibuk bekerja, tidak ada waktu lagi untuk Tuhan. Jangan sampai pekerjaan membuat kita jauh dari Tuhan. Tentu masih banyak lagi, saudara. Zina atau percinahan.
Kita tahu nih, perzinahan bukan saja perzinahan secara fisik, juga bisa terjadi perzinahan secara rohani, di dalam hati. Banci, pemburit, kikir. Wah, kikir juga bisa menajiskan, saudara. Pemabuk, termasuk bukan hanya pemabuk, mabuk minum, termasuk juga mabuk cinta, bucin. Kata anak muda sekarang bucin. Orang-orang angkatan saya itu mabuk cinta. Ya, ini juga bisa. Loh, kok bisa saking bucinnya? Pacarnya ngajak jalan-jalan hari Minggu. Wah, ngajak berenang hari Minggu. Oke. Nah ini hati-hati yang sedang bucin-bucin gitu ya. Jangan sampai kita bucin. Ayolah berenang nih hari Minggu mumpung diskon. Diskon 70% plus 10. Aduh kan harus ke gereja. Gereja minggu depan ada. Ini diskon yang seperti ini hanya hari ini. Kalau kamu tidak mau berenang hari ini, aku berenang dengan orang lain. Wah, udah deh, ya kan? Karena mabuk, cinta, bucin ya. Padahal namanya berenang di kolam renang ya rame-rame lah. Kecuali itu kolam renang private, ya kan? Ya kan? Nonton juga. Ini kan kita udah lama nih, bioskop udah 2 tahun lebih nggak buka. Hari ini filmnya luar biasa, bagus sekali. Beranak cucu dalam kuburan. Kan yang adanya cuma beranak dalam kuburan, kita sekarang tambahin beranak cucu biar lebih ini ya kan. Nah, hati-hati sudah. Ya, hati-hati. Penipu, nah ini kita udah tahu semua. Jadi ini semua bisa menajiskan bait Roh Kudus. Karena itu kata firman Tuhan, buanglah semuanya itu. Efesus 4 ayat 31, buanglah semuanya itu. Artinya jangan boleh ada lagi dalam hidup kita karena itu menajiskan. Dan Tuhan mau tinggal di tempat yang kudus, yang suci. Lalu yang ketiga, tolong dari situ lagi. 3. Memakai tubuh untuk kemuliaannya, untuk kemuliaan Tuhan. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu kita baca sama-sama 2-3. Muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Next. Ya. Roma 6 ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Elohim sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup. Kita dulu mati karena dosa, tapi sekarang hidup dihidupkan oleh karena Tuhan. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Elohim, kepada Tuhan, untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Jadi karena tubuh kita ini bait Roh Kudus dan sudah dibeli dengan lunas oleh Tuhan, maka Tuhan berkata, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Artinya memakai tubuh kita untuk memuliakan Tuhan. Next. Ya, gunakan tubuhmu untuk apa? Memuliakan Tuhan. Yang pertama, memuji dan menyembah Tuhan. Gunakan tubuhmu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Jadi kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan bukan hanya dengan roh, bukan hanya dengan jiwa, tetapi memakai tubuh ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kalau diajak menyanyi, diajak menyembah Tuhan, menyanyilah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatanmu. Jangan katakan yang penting di dalam roh.
Saya menyembah dalam roh. Saya menyanyi dalam roh. Saya memuji dalam roh. Jadi pelemah diam aja. Pendengar kenapa nggak nyanyi? Saya menyanyi dalam roh. Nanti kalau semua menyanyi dalam roh, Bang Bona main gitar, main bass dalam roh. Bon, kenapa bassnya dibunyikan? Aku sedang main bass dalam roh. Ya kan? Jadi kita harus memuji dan menyembah Tuhan dengan tubuh kita. Kalau dia berdiri menyanyi dengan segenap hati, tepuk tangan. Jangan ada lagi orang nyanyi, dia berpangku tangan. Dia aja tepuk tangan, berpangku tangan. Dia angkat tangan, berpangku tangan. Dan diam, tunduk kepala. Kenapa? Saya sedang menyanyi dalam roh. Saudara, muliakan tubuh kita. Memuliakan Tuhan dengan tubuh kita, artinya memakai tubuh kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kedua, selanjutnya, melakukan kebenaran. Gunakan tubuh ini untuk melakukan kebenaran. Melakukan kebenaran itu artinya hidup di dalam ketaatan. Yang penting saya taat dalam roh, enggak. Jadi tubuh ini, kita berdosa dengan tubuh kita. Gak ada orang, oh saya berdosa dalam roh. Saya mencuri dalam roh. Enggak. Orang mencuri dengan tubuhnya. Orang berkata kotor dengan mulutnya. Nah karena itu, maka kita harus hidup menggunakan, tadi dikatakan menggunakan tubuh kita untuk alat kebenaran, untuk senjata kebenaran. Jadi kita hidup taat dengan tubuh kita. Melakukan kebenaran dengan tubuh kita. Jadi bahwa bukti kita menyadari bahwa kita ini, tubuh kita ini milik Tuhan. Tuhan katakan muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Maka kita harus melakukan kebenaran dengan tubuh kita. Selanjutnya 3, melayani Tuhan. Gunakan tubuh kita untuk melayani Tuhan. Sesuai dengan karunia, dengan talenta yang Tuhan berikan. Kalau saudara diberi talenta untuk memuji Tuhan, untuk talenta menyanyi, gunakan tubuh kita untuk menyanyi, melayani. Main musik, gunakan tubuh kita untuk memuliakan Tuhan dengan musik yang kita mainkan. Dengan talenta yang kita punya. Jadi tubuh kita untuk melakukan pakai untuk melayani Tuhan. Selanjutnya, melayani sesama. Jadi gunakan tubuh kita untuk melayani sesama. Itulah menggunakan tubuh untuk memuliakan Tuhan. Sudah dikasih Tuhan? Sekali lagi bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus, rumah Tuhan. Karena itu kita mesti bertanggung jawab atas tubuh kita. Kita harus menjaga kekudusan tubuh kita. Dan kita harus menggunakan tubuh kita untuk memuliakan Tuhan. Amin.
Aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan negeriku. Kau telah memilihku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Bapakku. Kau telah memanggilku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu, sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Jadikan aku. Jadikan. Saya minta Pendeta Tony. Bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa, bagi keselamatan bangsa, bagi keselamatan bangsa, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu hari ini. Kami kembali diingatkan bahwa tubuh kami ini adalah bait-Mu, bait Roh Kudus, di mana Roh Kudus berdiam dalam kehidupan kami, yang seharusnya terekspresi melalui tubuh jasmani kami untuk memuliakan Engkau ya Tuhan. Kami sadar betul seringkali kandungan hati kami, pikiran, perkataan, bahkan perbuatan kami seringkali menyimpang dari kebenaran firman-Mu. Hidup menurut kehendak kami sendiri, berpikir menurut pola pikir kami sendiri, dan mengabaikan Engkau. Padahal kami adalah bait-Mu, di mana hadirat-Mu ada dalam kehidupan kami, meterai keselamatan yang nyata bagi kami semua. Tapi seringkali kami mengabaikannya. Karena itu ya Bapa, ampuni kami. Di dalam keberadaan hari ini, biarlah hati kami terus-menerus menyadari bahwa tubuh kami ini adalah bait-Mu, di mana segala kehidupan kami hanya untuk memuliakan Engkau. Kuduskan kami semua ya Bapa dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Saat hari ini kami bersyukur atas hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu ini, apa yang menjadi isi hati-Mu. Berkati hamba-Mu ini, pakai hamba-Mu ini tambah hari tambah heran dengan hikmat, pengertian, dan pengurapan kuasa Roh Kudus yang tercurah di dalam kehidupannya. Berkati juga keluarganya, dan dalam setiap pergumulannya Tuhan Engkau campur tangan. Penyertaan Tuhan yang sempurna
dan jalan keluar yang Tuhan berikan bagi keluarga hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami bersyukur dan bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Puji Tuhan. Terima kasih untuk pelayanan dari Bapak Pendeta Endang Ayusak yang sudah menjadi saluran berkat firman Tuhan buat seluruh kita sidang jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini, baik yang di gereja maupun yang mengikuti dari rumah. Kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan ya, buat Bapak Ibu yang di gereja bisa mempersiapkan persembahannya, dan juga buat Bapak Ibu Saudaraku yang berada di rumah bisa mentransferkan persembahannya melalui rekening gereja yang sering dicantumkan di grup gereja. Baik, sebelum kita memberikan persembahan, kita akan bersatu di dalam doa kembali. Kembali kami datang menghadap tatamu yang kudus ya Tuhan. Kami bersyukur akan penyertaan-Mu dalam ibadah kami sampai detik ini. Dan kini tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami. Sudah begitu banyak berkat Tuhan yang kami nikmati, yang kami terima dari Tuhan. Biarlah Tuhan ajar kami memberi dengan ketulusan hati kami. Seberapapun itu yang ada pada kami. Biarlah persembahan yang kami berikan ini Tuhan berguna bagi pengembangan pelayanan-Mu di tempat ini. Urapi dan juga berkati hamba-Mu yang akan bertugas untuk mengumpulkan pundi-pundi persembahan. Berkat-Mu melimpah atas kehidupan hamba-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kami siap memberikan persembahan kami. Haleluya. Amin. Kita akan naikkan pujian kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Sama-sama kita mau katakan kecaplah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Bapa yang mengasihiku, Bapa yang memeliharaku. Oh, syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Bapa yang mengasihiku, Bapa yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Baik, kita sudah berada di penghujung ibadah kita pada saat pagi hari ini. Pengumuman untuk minggu ini, minggu depan tetap akan ada ibadah jam 9 pagi. Buat Bapak Ibu yang ingin datang ke gereja mungkin bisa mendaftar dulu ya Om ya. Karena gimana ya, masih mendaftar dulu ya Om yang mau datang beribadah. Datang aja. Oke, silakan datang saja. Ya. Jadi mari Bapak Ibu yang mau, yang sudah mulai punya kerinduan besar untuk datang beribadah bersama-sama di gereja, silakan datang saja ke gereja. Dan perlu diingat tetap jaga prokes, karena itu juga bagian dari kedisiplinan kesehatan buat diri kita masing-masing. Ya, jadi minggu depan ibadah jam 9 pagi tetap juga disertai dengan streaming Zoom buat Bapak Ibu yang mengikuti dari rumah. Dan nanti untuk pelayan Tuhan akan disampaikan juga di grup WL dan Singer. Dan patut juga mengucap syukur kalau mulai nanti sore juga sudah dimulai lagi ibadah di Bojong. Puji Tuhan untuk onsite ya. Dan biarlah gak ada lagi off-offan lagi deh. Semua onsite terus. Karena semua sudah Tuhan pimpin untuk jadi lebih baik dan lebih baik keadaannya. Amin. Ya, ada lagi pengumuman tambahan mungkin dari Om? Tidak ada, baik, kita akan tutup ibadah kita pada saat pagi hari ini. Doa syafaat akan disampaikan oleh Om. Bapak Ibu, kita akan sama-sama mengucap syukur bersama dengan
hambanya, Bapak Midiani dan keluarga. Beliau bersyukur karena putrinya yaitu Lydia telah selesai S1 dan sudah diwisuda hari Rabu yang lalu, bukan Rabu kemarin, Rabunya yang lalu ya. Seharusnya tahun lalu ya Pak, mestinya sudah wisuda, tapi karena pandemi tertunda jadi Rabu kemarin tanggal berapa? Kalau Rabu ini tanggal 9, berarti tanggal 2 ya, berarti Rabu tanggal 2 Lydia diwisuda dan Pak Midiani mau bersyukur. Jadi beliau menyampaikan mau mengucap syukur kepada Tuhan ya. Kita bersyukur, kita bersukacita dengan orang yang sedang bersukacita. Mari kita bangkit berdiri, kita akan masuk di dalam doa. Haleluya, pada kesempatan ini Tuhan kami bersama dengan keluarga hamba-Mu, Bapak Pendeta Midiani, mengucap syukur atas anugerah kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi keluarga ini, khususnya untuk Lydia yang sudah Tuhan tolong dalam mengikuti atau menjalani masa pendidikan. Tuhan telah menyertai, menolong, bahkan memberkati sehingga anakmu ini bisa menyelesaikan studinya. Hari Rabu tanggal 2 Maret yang lalu Lydia sudah dinyatakan lulus, sudah diwisuda, sehingga keluarga ini pada pagi hari ini mengucap syukur bersama dengan kami, dengan jemaat. Tentu juga kami bersyukur Tuhan karena hamba-Mu ini pun bisa melewati masa-masa yang sulit karena terinfeksi oleh virus COVID-19, entah itu Omikron atau apapun. Hamba-Mu sempat mengalami pergumulan yang luar biasa dalam menghadapi virus ini, tetapi akhirnya atas pertolongan Tuhan, Pak Midiani dan keluarganya bisa melewati semua ini. Itu pun Tuhan, hamba-Mu mengajak kami untuk mengucap syukur. Dan juga banyak anak-anak-Mu yang juga mengalami pergumulan melawan COVID, melawan virus ini. Dan Tuhan sudah menolong mereka semua bisa melewatinya. Termasuk hamba dan keluarga juga anugerah Tuhan bisa melewati semua itu. Sehingga kami semua boleh bersyukur dan bersukacita. Kami bisa beribadah kepada Tuhan, bisa melayani. Sungguh ini adalah anugerah dan kemurahan Tuhan untuk kami. Dan kami percaya Tuhan, di hari yang mendatang juga Tuhan pasti akan terus melindungi dan menolong kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, semua ada dalam kontrol Tuhan, dan Tuhan pasti menolong dan memberi kekuatan kepada kami untuk kami bisa berperang dan keluar sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan telah juga memimpin, memberkati ibadah kami, melawat kami, baik kami yang ada di gereja maupun anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang mengikuti ibadah ini dari manapun atau dimanapun mereka saat ini. Kami percaya Tuhan, mereka pun mengalami lawatan dan berkat Tuhan yang sama seperti yang kami alami di gereja, mengalami sukacita yang sama.
Dan kami terus berdoa supaya kami segera bisa beribadah full secara onsite. Supaya kami bisa bukan saja kami berfellowship, bersekutu secara roh, tetapi juga secara jasmani dengan saudara-saudara seiman kami. Terima kasih karena itu Tuhan, biar Tuhan terus berkarya, bekerja di tengah-tengah kami, di tengah-tengah bangsa ini. Tuhan tolong supaya bangsa ini segera bisa keluar dari pandemi dan masuk kepada endemi. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa kami, berkati negara kami. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami yang kami hormati dan kami kasihi, baik Bapak Presiden dan Wakil Presiden, semua anggota kabinet, pemimpin-pemimpin daerah, bahkan sampai tingkat RT. Tuhan, kami memberkati pemimpin-pemimpin kami. Curahkan atas mereka roh hikmat, curahkan atas mereka takut akan Tuhan. Supaya mereka bisa memimpin bangsa ini dan setiap polisi yang mereka hasilkan, mereka keluarkan menjadi berkat bagi bangsa ini, berguna bagi bangsa ini. Dan juga Tuhan berkenan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Berkati Bapak Gembala Sidang kami, Om Halim, sama tante dan anak-anak, mantu-mantu mereka. Terus memberi kesehatan, kekuatan kepada Bapak Gembala kami. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Pendeta Henok Suharli. Juga Tuhan terus memberi kekuatan. Kau menopang hamba-Mu. Biarlah Tuhan, hamba-Mu ini mengalami kuasa Tuhan dalam hidupnya. Lebih daripada itu Tuhan, biar Tuhan, hamba-Mu ini tetap kuat, imannya tetap kokoh, tetap menjadi berkat. Berkati istrinya, Tante Meliana, anak-anak, mantu-mantu, dan cucu-cucunya. Juga berdoa untuk Pak Lukas, hamba-Mu Tuhan. Tuhan juga memberkati hamba-Mu, memberkati keluarganya. Hamba-Mu Tuhan yang lain, Pak Midiani, Pak Tony Setiawan, Pendeta Daulat Tambunan, Tuhan, Engkau memberkati semua para pembela sidang, para aktivis, pengerja. Tuhan memberkati. Tuhan berkati imam-imam musik yang hari ini melayani. Kau tahu Tuhan kebutuhan mereka. Tuhan Kau cukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. WL Singer, Tuhan memberkati. Yang melayani multimedia, Tuhan memberkati. Yang mengumpulkan persembahan, menjalankan kantong persembahan, Tuhan berkati. Penyambut jemaat, Tuhan Engkau memberkati. Dan berkati semua jemaat yang hadir, baik yang hadir dalam gereja maupun mereka yang mengikuti ibadah ini dari manapun dan dimanapun. Terima kasih. Sebentar Tuhan kami akan tinggalkan bait-Mu ini, dan juga mereka yang mengikuti melalui Zoom akan tinggalkan ruang Zoom. Kami menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menyertai, melindungi kami. Sebagaimana Tuhan menyertai ketika kami datang, demikian Tuhan menyertai ketika kami pulang. Sehingga kami boleh tiba di tempat kediaman kami masing-masing dengan tidak kurang satu apapun dan penuh dengan damai sejahtera yang dari Tuhan. Teringat kami Tuhan, kalau ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami gangguan kesehatan. Kami berdoa untuk Ibu Selvi yang saat ini sedang terganggu kesehatannya, dirawat di rumah sakit. Tuhan kiranya menjamah, menyembuhkan anak-Mu ini.
memulihkan kesehatannya dengan sempurna, sehingga dia pun Tuhan boleh berkumpul kembali dengan keluarganya dalam keadaan sehat dan dapat kembali melayani Tuhan. Kalau ada anak-anakmu yang lain yang sakit, yang hamba-Mu tidak tahu dan tidak sebut nama mereka satu persatu, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka dengan sempurna. Oh Tuhan, untuk dokter Andris Sodak juga kami terus topang dalam doa. Tuhan tolong paru-parunya supaya segera pulih seperti biasa. Anak-Mu ini bisa kembali bekerja, melayani pasien-pasien yang membutuhkan pertolongan, pengobatan dari anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan semua doa ini dan mengucap syukur. Haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, karena Bapa menyinarkan wajahnya kepadamu. Haleluya. Turunlah ke atas kita segala berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa surgawi. Baik berkat rohani, berkat-berkat jiwani, jasmani, kesehatan dan keuangan. Damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus yang melampaui akal manusia menjaga dan memelihara hatimu. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, pengurapan dan kuat kuasanya menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menyongsong kita di awan-awan yang permai. Terimalah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua diberkati, katakan bersama-sama. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.